kedua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berteduh di hati Tuhan, di perjalanan iman bersama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 41. Dan fokus perenungan firman Tuhan terambil dari Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi dalam rancangan Tuhan yang terbaik bagi anak-anaknya di dalam cara dan waktunya. 2 tahun yang gelap dialami oleh Yusuf tanpa mengeluh dan kemarahan. Itu adalah respon hidup yang perlu kita contoh. 2 tahun Yusuf di dalam penjara dan dilupakan oleh juru minuman yang telah ditolongnya. Sangat manusiawi jika Yusuf berharap juru minum itu dapat mengingatnya setelah ditolongnya keluar dari penjara untuk menolong Yusuf agar keluar dari penjara juga. Tetapi ternyata Yusuf dilupakan oleh juru minuman itu. Dan itu pasti menjadikan masa yang sangat berat bagi Yusuf. Tuhan mengatakan menyertai Yusuf, tetapi mengapa mengalami penjara dan itu bukan karena kesalahannya. Jika kita di posisi Yusuf, kita pasti sudah marah, tidak terima diperlakukan seperti itu. Tetapi Yusuf berbeda. Yusuf menerima semua hal buruk yang terjadi pada dirinya tanpa menyalahkan Tuhan atau orang lain seperti istri Potifar dan juga Potifar sendiri, tidak juga menyalahkan juru minuman yang telah melupakan dirinya. Tak ada keluhan atau sungut-sungut keluar dari mulut Yusuf. Yusuf menerima dengan rela dan dengan tetap percaya dan setia pada Tuhan. Setelah lewat dari 2 tahun itu, bermimpilah Firaun Raja Mesir. Mimpi yang aneh sampai 2 kali. Firaun mimpi yang sama dan itu membuatnya sangat gelisah. Semua terjadi bukan kebetulan sampai akhirnya Firaun bertemu dengan juru minum yang baru teringat akan Yusuf yang dapat mengartikan mimpi. Dan akhirnya Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun yang sangat mempengaruhi keberadaan Mesir dalam menghadapi 7 tahun masa kelaparan yang akan terjadi. Kelihatannya Tuhan memakai Yusuf untuk menolong Firaun dan bangsa Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita menelusuri lebih dalam, kita melihat justru sebaliknya. Tuhan memakai mimpi Firaun untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Dan itu membawa Yusuf pada level yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi pemimpin yang berkuasa di Mesir. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Sungguh semua bukan kebetulan, tetapi ada dalam rancangan Tuhan yang sangat baik di dalam waktunya yang tepat bagi anak-anak Tuhan yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Sekarang, apa respon kita terhadap kesulitan dan kesusahan yang sedang terjadi dalam hidup kita? Mari saudaraku, kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sedang marah dan kecewa kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita dan membuat kita menderita? Kita tidak dapat menerima keadaan sulit yang sedang menimpa kita. Kita mengeluh dan bersungut-sungut terus atas keadaan kita yang buruk ini. Saudaraku,
Mari kita meresponi semua keadaan buruk di dalam hidup kita dengan tetap tenang tanpa kemarahan kepada siapapun. Bukan tanpa alasan. Jika kita mengalami kesengsaraan, mengalami disakiti, ditolak, tidak dihargai, dan dilupakan. Itu semua adalah bagian dari tujuan besar Allah yang terbaik bagi kita. Kesusahan, rasa sakit, masalah yang bertubi-tubi adalah serpihan puzzle yang belum tersusun. Semua harus diterima dan dilalui dan membiarkan Tuhan yang menyusunnya dengan percaya jika kita biarkan tangan Tuhan yang menyusunnya, suatu hari kita akan melihat gambar yang sangat indah. Tak ada satupun peristiwa yang terjadi sebagai suatu kebetulan. Semua ada di dalam rancangannya dan itu adalah rancangan yang sangat baik bagi kita. Rasa sakit yang pernah kita alami dapat menjadikan kita pribadi yang peka dengan mereka yang sakit. Dan kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka yang sakit. Seperti Tuhan memakai Yusuf menjadi berkat bagi bangsa Mesir dan hidupnya menjadi kesaksian yang sangat indah bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mari saudaraku, kita terima dengan tenang, sabar dan penuh syukur semua keadaan buruk yang terjadi dalam hidup kita. Dengan tetap percaya Tuhan sedang menyusun sebuah puzzle yang sangat indah dalam hidup kita. Tetaplah setia pada Tuhan, karena Tuhan akan jadikan semua baik dan indah pada waktunya. Memang tidak selalu kita mengalami akhir seperti Yusuf menjadi orang yang berkuasa. Tetapi percayalah Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Contoh paling ekstrim, Lazarus yang sangat miskin, yang seumur hidupnya penuh kesusahan dan penderitaan. Tetapi pada akhirnya di pangkuan Abraham mendapatkan kebahagiaan yang tidak didapatkan oleh orang kaya yang selama hidup di dunia hidup selalu senang. Pada akhirnya orang kaya mengalami penderitaan yang sangat berat, merasakan haus yang sangat sehingga meminta untuk diberikan setetes air saja, tetapi dia tidak mendapatkannya. Padahal selama hidup di dunia, semua serba ada dan tak pernah peduli dengan kesusahan orang lain. Bagi kita yang sedang menjalani lorong yang gelap, jangan putus asa dan kecewa. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati kita. Terimalah dengan ikhlas dan mari kita jalani tanpa mengeluh. Ini hanya sebuah potongan puzzle untuk menghasilkan gambar utuh yang sangat indah. Ini hanya bagian benang kusut dari bagian belakang sebuah kain yang sedang disulam oleh Tuhan. Suatu hari kita akan melihat hasilnya, sebuah sulaman yang sangat indah. Mungkin itu di dunia ini. Tetapi jika tidak, kita tetap akan mendapatkannya yang indah dalam kekekalan bersama dengan Tuhan yang sangat mencintai kita tanpa batas waktu. Tetap kuat. Tetaplah menjadi berkat saudaraku. Apapun keadaannya. Semua dirancangnya baik bagi kita. Tak ada keadaan buruk yang terjadi tanpa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami untuk tetap percaya pada cara dan waktu Tuhan yang sedang Tuhan rancangkan buat kami. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang gelisah, tertekan, dan depresi karena mengalami kesengsaraan dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa agar mereka menemukan rasa tenang di dalam Tuhan.
Mereka boleh menemukan hadirat Tuhan yang melebihi segala apapun yang bisa kami terima di dunia ini. Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada seorang pun dari anak-anak Tuhan yang kehilangan kasih Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya setiap kesusahan, setiap masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup setiap kami tidak membuat kami menjadi kecewa dan putus asa, tetapi kami dapat menerimanya sebagai bagian dari rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, teguhkan mereka supaya mereka tidak tergantung dengan obat-obatan, mereka tidak tergantung dengan hal yang tidak baik, tapi Tuhan, tolong mereka dapat dilepaskan dari depresi mereka karena mereka menemukan hadirat Tuhan dan melihat hidup mereka dengan kacamata Tuhan sesuai dengan iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi mereka yang hidup sangat berat karena menyimpan kepahitan terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Tuhan, kami berdoa agar setiap mereka dapat melepaskan pengampunan dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, tolong supaya mereka boleh mengampuni orang-orang yang telah melukai batin mereka. Mereka boleh menerima keadaan yang buruk yang terjadi dan tidak ada kepahitan lagi di hati. Mereka boleh melepaskan dan mereka sembuh dari luka-luka batin mereka. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan pimpin dan sertai supaya setiap anak-anak Tuhan tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan hal-hal yang buruk di dalam hati sebagai sampah yang membuat kami rusak hidupnya. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah keluarga selesai, biarlah setiap kita tetap kuat dan teguh di dalam menjalani masa-masa sukar dalam hidup kita dan melihat rancangan terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.